Hai teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan kembali penjelasan yang sudah diberikan oleh dosen aku yang terhormat Bapak Brian Givan tentang manajemen persediaan. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari video aku sebelumnya, yaitu tentang manajemen modal kerja. Perusahaan-perusahaan yang sudah maju dan berkembang, pasti para pekerjanya itu sangat ahli dan profesional dalam mengelola dan mengatur manajemen persediaannya. Untuk apa? Untuk mengatur barang-barang dan bahan-bahan yang tersedia di perusahaan mereka yang nantinya akan dijual kembali kepada konsumen. Contoh persediaannya itu seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan jadi. Kadang-kadang jika perusahaan tidak bisa mengelola dan mengatur manajemen persediaan, entah itu bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, akan menghambat proses pembuatan dan proses pendistribusian barang yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan jadi, tergantung dari jenis industrinya. Apa yang dimaksud dengan bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan jadi? Contohnya ada perusahaan kue atau perusahaan bakery. Mereka harus menyediakan bahan-bahan baku seperti terigu, telur, margarin, butter, gula, dan lain-lain, yang akan diproses menjadi barang setengah jadi. Kemudian barang setengah jadinya itu apa? Ya karena perusahaan kue, barang setengah jadinya itu berbentuk adonan. Nah, adonan tersebut akan melewati proses-proses selanjutnya sehingga terbentuklah kue, yaitu barang jadi dari perusahaan tersebut. Barang jadinya itu kue yang akan dijual kembali dan akan didistribusikan kepada konsumen. Kemudian persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus persediaan itu mengalami perubahan. Kenapa persediaan selalu dalam keadaan yang berputar? Karena persediaan yang kita gunakan, yang kita pakai pasti akan habis, pasti akan keluar. Nah, ketika persediaan habis, maka perusahaan akan menambahkan persediaan yang baru. Jadi persediaannya selalu berputar dan tidak selalu stuck. Jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja yang lainnya. Aktivanya selalu mengalami perubahan dan dalam keadaan yang berputar, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian persediaan itu tingkat likuiditasnya yang paling rendah. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan. Yang pertama ada lead time. Jadi lead time itu merupakan lamanya masa tunggu ketika kita nungguin barang yang kita pesan itu datang ke kita. Nah, selama kita nunggu, itu kita ngapain aja? Jadi kita menghitung EOQ. Nah, penjelasan EOQ sudah dijelaskan oleh dosen aku, yaitu Bapak Brian Givan. Link videonya udah aku taruh di Dexbox, kalian bisa lihat penjelasannya sangat mudah dimengerti. Yang kedua ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Jadi selama satu periode itu bahan yang kita gunakan sedikit atau banyak. Nah, sedikit atau banyaknya itu akan menentukan besarnya persediaan. Yang ketiga ada jumlah dana yang tersedia. Jadi ketika perusahaan memiliki dana yang cukup atau dana yang banyak, pasti akan membeli bahan-bahan persediaan itu juga banyak. Tapi kalau perusahaan cuma memiliki dana yang terbatas atau sedikit, pasti membeli bahan-bahan persediaannya itu juga sedikit. Kemudian yang terakhir, daya tahan bahan persediaan. Kenapa daya tahan juga termasuk ke dalam faktor penentu besarnya persediaan? Karena jika bahan itu tidak tahan lama, pastinya bahan tersebut harus cepat-cepat dikeluarkan atau harus cepat-cepat diolah menjadi barang setengah jadi. Tapi jika bahan persediaannya itu tahan lama, perusahaan nggak perlu buru-buru banget untuk merubah bahan tersebut menjadi barang setengah jadi. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada biaya pesan, yang kedua ada biaya simpan. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang.
Biaya pesan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan meliputi biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, yang terakhir biaya proses pembayaran. Biaya simpan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan bersifat variabel atau berubah-ubah sesuai perubahan dan tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan. Biaya simpan meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal, biaya asuransi, dan biaya keusangan barang atau bisa disebut dengan kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas. Mengendalikan persediaan merupakan kegiatan yang bisa dibilang itu susah-susah gampang. Jika jumlah persediaannya itu besar, maka perusahaan akan mengeluarkan dana operasional yang cukup besar. Juga resiko kerusakan barangnya itu lebih besar karena persediaannya itu banyak. Namun jika persediaannya sedikit, perusahaan akan khawatir akan terjadinya kekurangan. Jika sampai terjadi kekurangan, maka akan bisa mengakibatkan terhentinya proses produksi dan perusahaan akan menjadi bangkrut. Mengapa kita harus memiliki persediaan barang? Alasan yang pertama, untuk menghilangkan keterlambatan datangnya barang-barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Alasan yang kedua, untuk menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan sesuai musiman, sehingga dapat digunakan apabila bahan tidak ada di pasaran. Yang ketiga, mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan atau menjamin lancarnya arus produksi.